Perkenalkan, kami dari kelompok 1, proyek akhir perancangan infrastruktur teknik lingkungan Universitas Indonesia. Dengan proyek akhir yaitu optimasi instalasi pengolahan air limbah Sumarekon Bekasi. Dengan beranggotakan yaitu Karisa, Revaldi, Safira, Yasmin, Zahra, dan Zaneta. Ini adalah lokasi Sumarekon Bekasi. Sumarekon Bekasi dibangun oleh PT Sumarekon Holding dengan luas 240 hektar. Kawasan Sumarekon Bekasi berada pada Kelurahan Manggamulia, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sumarekon Bekasi mengusung konsep Green Living for Sustainable City dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan penanaman dengan jumlah tanaman sebanyak 8.793 batang pohon untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari masyarakatnya. Jumlah tersebut sebenarnya cukup untuk pemenuhan oksigen dengan asumsi satu batang pohon dapat digunakan 2 orang. Hingga saat ini, Sumarekon Bekasi juga melakukan penanaman pada lahan bebas untuk penghijauan kawasan. Selain itu, Sumarekon Bekasi juga membangun infrastruktur ramah lingkungan seperti solar panel, penyediaan beberapa danau, ruang terbuka hijau, serta wastewater treatment plant. Berdasarkan Master Plan Sumarekon Bekasi, kawasan terbagi menjadi 3, yaitu kawasan komersial yang terdiri dari mal hingga pasar, lalu kawasan residensial yang terdiri dari klaster perumahan, apartemen, townhouse, dan kondominium. Selanjutnya yaitu kawasan pendidikan yang terdapat Sekolah Islam Al-Azhar, PPK Penabur, dan BINUS University. Pada kawasan residensial terdapat 7 klaster hunian Sumarekon Bekasi. Terdapat klaster Palm, klaster Lotus yang merupakan hunian eksklusif tepi danau, dan klaster Akasia yang masing-masing dirancang bergaya modern kontemporer selaras dengan gaya hidup dinamis para penghuninya. Selanjutnya terdapat juga klaster Maple, klaster Magnolia, klaster Bluebell, klaster Vernonia, dan juga klaster Morizen yang saat ini masih di dalam tahap perencanaan. Pada Sumarekon Bekasi terdapat infrastruktur ramah lingkungan, yaitu kawasan ruang terbuka hijau, solar panel, danau Sumarekon Bekasi, dan wastewater treatment plant. Dalam operasional dari instalasi pengolahan air limbah, perlu diketahui sumber timbulan air limbah yang dihasilkan oleh kawasan Sumarekon Bekasi. Sumber pertama yaitu kegiatan domestik seperti air hasil kegiatan pada dapur, air cuci pakaian, dan toilet. Sumber yang kedua yaitu sekolah, seperti air toilet dan air dari kegiatan cuci tangan. Sumber kegiatan yang ketiga yaitu pada mal dan pasar, seperti air hasil cuci alat makan dari restoran, toilet, dan pembersihan lainnya. Dan yang terakhir yaitu sumber dari hotel, seperti pembersihan alat makan, toilet, dan cuci tangan. Sumarekon Bekasi juga senantiasa berupaya mengurangi pemakaian air limbah yang ada dengan mengolah dan memanfaatkannya kembali. Untuk penanganan air kotor atau limbah rumah tangga, Sumarekon Bekasi akan mengolah limbah tersebut di dalam instalasi pengolahan air limbah. Sehingga setelah melalui proses tertentu, air kotor tersebut akan menjadi bersih kembali dan dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Tentunya, hal ini merupakan bagian dari salah satu upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga bumi ini tetap hijau dan lestari. Pada kawasan perumahan Sumarekon Bekasi, telah terdapat 3 instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama, terdapat IPA Lotus yang berfungsi untuk melayani air limbah dari klaster Lotus dan klaster Morizen yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Selanjutnya, terdapat IPAL Magnolia yang berfungsi untuk melayani air limbah dari klaster Magnolia, klaster Vernonia, dan juga klaster Bluebell. Masing-masing IPAL memiliki kapasitas pengolahan air limbah 1.000 meter kubik per hari dengan unit pengolahan yang berada di bawah tanah.
Terdapat juga ipal akasia yang berfungsi untuk melayani air limbah dari klaster akasia, klaster palm, dan juga klaster maple. Ipal akasia memiliki kapasitas pengolahan air limbah 1000 meter kubik per hari dengan unit pengolahan yang berada di atas tanah. Apa itu IPAL? IPAL merupakan struktur teknik dan perlengkapan yang dirancang secara khusus untuk mengolah cairan sisa sehingga layak untuk dibuang ke bumi. Cairan sisa tersebut merupakan hasil dari proses industri, peternakan, pertanian, dan produksi. Tujuan IPAL adalah menyaring dan membersihkan cairan dari pencemar kimia dan organik. Berikut merupakan lokasi IPAL akasia yang terletak di klaster akasia Sumarekon Bekasi. Klaster ini melayani 3 klaster. Berikut merupakan layout dari kondisi existing IPAL akasia Sumarekon Bekasi. Berdasarkan yang tampak pada tampilan di layar, IPAL akasia masih dipenuhi oleh tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sehat, yang berupa pertanda bahwa pengolahan air limbah berjalan dengan baik. Untuk keseluruhan IPAL akasia juga didesain tertutup, sehingga tidak menimbulkan bau. Selain itu, area pada IPAL akasia juga digunakan untuk pembibitan menggunakan hidroponik, yang mana tanaman akan digunakan untuk area penghijauan di kawasan Sumarekon Bekasi. Unit pada IPAL akasia Sumarekon Bekasi terdiri dari unit bar screen, unit grease trap, bak ekualisasi, pengolahan biologis menggunakan moving bed biofilm reactor dengan media coldness, secondary clarifier, unit desinfeksi, dan pengolahan lumpur menggunakan gravity thickener dan belt filter press. Mengapa harus dibangun IPAL di Sumarekon Bekasi? Karena IPAL memiliki banyak manfaat bagi penghuni. Di antaranya dapat menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan, menghindari adanya bau tidak sedap akibat air limbah yang tidak diolah, serta dapat mencegah pertumbuhan dan penyebaran penyakit yang mungkin tumbuh pada saluran pembuangan air. Selain itu, IPAL juga memiliki manfaat untuk lingkungan sekitar, seperti mengurangi pencemaran lingkungan akibat racun berbahaya, lalu juga dapat menjaga kebersihan sungai sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat, serta melindungi ekosistem atau makhluk hidup yang ada pada aliran yang dilalui oleh air limbah. Anda mungkin bertanya-tanya, apa keunggulan instalasi pengolahan limbah akasia dibandingkan IPAL di perumahan lain? Pertama, IPAL akasia tidak menimbulkan bau tidak sedap. Jadi, penghuni tak perlu khawatir tidak bisa olahraga pagi ya, karena tentunya masih bisa menghirup udara segar. Kok bisa sih? Tentunya karena IPAL akasia menggunakan teknologi mutakhir untuk menghilangkan kotoran dan patogen. Oleh karena itu, air hasil pengolahannya aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Terakhir, IPAL akasia juga memanfaatkan kembali air tersebut untuk menyiram tanaman, sehingga tidak terbuang percuma. Berikut merupakan unit bar screen dengan jenis yang kami gunakan yaitu mekanik, dengan pengoperasian yang lebih praktis dalam membersihkan sampah pada screen. Berikut merupakan unit selanjutnya yaitu unit grease trap yang berfungsi untuk menyaring minyak dan lemak pada air. Kelebihan dari grease trap jenis pasif yaitu sederhana, dapat membatasi aliran, serta cocok digunakan untuk limbah domestik. Berikut merupakan bak ekualisasi dengan unit yang kami pilih yaitu inline equalization. Dengan kelebihan, dapat mencapai konsentrasi konstituen dan redaman laju aliran yang cukup besar. Berikut merupakan unit pengolahan biologis yang kami pilih, yaitu Moving Bed Biofilm Reactor atau MBBR. Media untuk pertumbuhan mikroorganisme yang kami gunakan adalah media coldness K1. Kelebihan dari MBBR adalah produksi lumpur yang sedikit, kemudahan dalam operasional, serta lahan yang dibutuhkan sedikit. Berikut merupakan secondary clarifier dengan jenis sirkular. Unit ini berfungsi untuk menghilangkan padatan halus dan juga zat warna terlarut atau tersuspensi yang tidak tertahan.
Kelebihan dari secondary clarifier jenis sirkular adalah waktu detensi yang cukup rendah untuk mengendapkan lumpur. Berikut merupakan desinfeksi yang berfungsi untuk menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen. Desinfektan yang kami gunakan adalah jenis klorin karena harganya yang terjangkau dan tersedia banyak di pasaran. Berikut merupakan unit pengolahan lumpur yaitu gravity thickener. Unit ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dan juga volume lumpur. Selain itu, unit ini juga dapat menstabilkan lumpur serta menghilangkan mikroorganisme patogen.